wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Hari ini judulnya adalah Al-Imtihan. Imtihan ini dari asal kata mihnah atau al-mihan, artinya cobaan, ujian. Biasanya di madrasah, di pesantren, kalau akhir tahun itu ada upacara khusus namanya imtihan. Itu merayakan selesainya ujian biasanya, kenaikan kelas lah. Jadi imtihan itu adalah dalam rangka untuk kenaikan kelas. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, itu maksudnya dalam rangka kenaikan pangkat. Kita golongan 2A, mau 2B, ya diuji dulu. Iya. Apa saja dari kelas 1 ke kelas 2, ya diuji dulu. Dan setiap saat kita diuji, itu namanya imtihan. Imam Nafri mengatakan, yang mengarang kitab ini, bahwa jasad itu hakikat yang fana, sengaja dicipta untuk menguji roh. Jasad dicipta sengaja untuk menguji roh. Adapun sifat kemanusiaan termasuk di dalamnya berupa syahwat, nafsu birahi, keinginan, kecenderungan lainnya adalah merupakan ujian dan cobaan untuk memberikan pengarahan kepada roh, untuk mengarahkan roh. Aslinya sifat manusia itu tidak ada. Aslinya sifat manusia itu tidak ada. Semata hanya godaan untuk menguji roh supaya dapat diketahui levelnya, supaya dapat dipastikan kelayakannya, supaya dapat diketahui kemampuannya. Apakah roh itu memahami relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, menghadap kepadanya dengan segala cinta dan kerinduannya, atau hanya menuruti saja, diseret jasad, memenuhi tuntutan syahwat. Disinilah letak ujian. Tuhan berbicara kepada hambanya. Sengaja kutampilkan syahwat untuk menjadi tirai dan hijab atas dirimu, untuk menguji kesungguhanmu. Andaikan engkau dapat melihat dirimu seperti engkau melihat langit dan bumi, tentu engkau dapat melihat yang mempersaksikan kepadamu, yaitu engkau sendiri yang tidak punya syahwat dan tidak punya keinginan. Engkau sendiri adalah tidak punya syahwat dan tidak punya keinginan. Dalam rangka untuk mengujimu, maka ku coba dirimu dengan syahwat, membuat dirimu tidak stabil dalam keputusasaanmu, dalam keputusanmu. Dan engkau tidak menetap pada posisimu, sifat
kemanusiaanmu itulah yang menyebabkan engkau punya kecenderungan, hawa nafsu, dan keinginan. Akan tetapi engkau sejatinya tidak punya kecenderungan, keinginan, dan hawa nafsu. Engkau sejatinya adalah seperti itu. Jika engkau berada di belakang tabir syahwat dan di belakang hijab sifat kemanusiaan, adalah sebagai roh yang terbebas dari syahwat, jauh lebih tinggi dari sifat kemanusiaan, tidak punya kecenderungan dan tidak punya keinginan. Pada kesempatan yang lain juga Tuhan berkata, wahai hambaku, ketika engkau lapar, lalu engkau makan, maka engkau bukan dari aku dan aku bukan dari kamu. Karena engkau, ketika engkau haus, lalu engkau minum, maka engkau bukan dari aku dan aku bukan darimu. Makna yang dimaksud adalah seorang hamba memberikan perlawanan keras terhadap tabiatnya sendiri, yaitu sebuah bukti seorang hamba mengenali dirinya dan mengerti tentang kehormatan relasinya sebagai roh yang bersambung dengan Tuhan, bukan jasad yang berasal dari tanah. Itu terjemahannya. Ya, lanjut kita baca teks kitabnya ini. Yaqulu al-Imam An-Nafri, Imam Nafri mengatakan, innal jasada haqiqatun faniyatun. Sesungguhnya jasad itu adalah hakikat yang fana, materi yang pasti hilang, pasti rusak. Wa innahu thawbu ibtila'in, dan itu merupakan baju ujian. Jasad itu sebagai baju selimut yang menguji. Khalaqahullah limtihaniru, sengaja jasad itu dicipta oleh Tuhan untuk menguji rohmu. Wasifatul basyariyatu, adapun sifat kemanusiaan, bima fiha min syahawatin, termasuk dalamnya adalah birahi, syahwat, wa ahwa, dan hawa nafsu, wa raghabat, dan keinginan-keinginan, wa nazawat, dan kecenderungan-kecenderungan, hiyal ukhra, itu juga dalam bentuk lain ibtila'un wa imtihan, sebagai ujian dan cobaan juga. Ditawajjuhir ruh, untuk diketahui sejauh mana roh itu menghadap kepada Tuhannya. La wujuda lissifatil basyariyati bil asalah, sifat kemanusiaan itu tidak ada, sejatinya enggak ada. Jadi adanya hanya sifatnya bersifat nisbi. Sifat kemanusiaan itu sifatnya nisbi. Seperti saya katakan berulang-ulang, seperti kolong. Kolong itu ada enggak ada? Di mana letaknya? Di bawah ranjang. Yang ada kolong atau ranjang? Ya ada ranjang. Kolong mah akibat karena ada ranjang. Ya ada, tapi adanya nisbi. Ya, nisbi adanya. Ketika ranjangnya digulung, kolongnya kemana perginya? Ya nggak kemana-mana, ya nggak ada dengan sendirinya.
Jadi adanya itu tergantung pada adanya telanjang. Itulah maka sifat kemanusiaan seperti yang kita rasakan sendiri, kemanusiaan dengan rasa dendam, benci, lapar, haus, pengen kawin dan sebagainya. Itu aslinya memang nggak ada. Sebagai nisbi aja, sengaja untuk menguji kita. Itu la wujuda li sifati al-basyariyah bil asalah wa innama hiya al-ikhra. Ya, semata-mata itu hanya godaan kok, godaan. Sengaja sebagai godaan. Alladzi tukhtabaru bihi ar-ruh. Sengaja dibuat untuk menguji roh. Wa tu'rafu bihi rutbatuha, dan dengan ujian itulah maka roh kita diketahui levelnya, kemampuannya, tingkatannya, kekokohannya dan kualitasnya. Ya, kita juga akan mencari pegawai juga diuji dulu dong. Bukan hanya sekedar selembar ijazah lalu kemudian silakan masuk, tar dulu diuji dulu. Ujiannya langsung. Iya, kayak di negara-negara maju kalau nguji orang kan beneran, bisa nyupir, bisa, ada SIM-nya ada. Silakan di mobilnya, silakan dilihat. Bisa bahasa Inggris enggak? Ada sekolah pernah ada khususnya ini ijazahnya ada. Panggil dia, sok bicara ngobrol sama dia, kan diuji. Bukan hanya sekedar selembar kertas, diuji. Bisa bongkar mobil, bisa. Panggil bengkelnya, silakan bongkar, kan gitu. Bisa nyuntik, coba silakan nyuntik. Jadi bukan katanya, nah, itu Allah menguji kita ya kurang lebih yang seperti itulah, ya. Ya nggak main-main. Hal tudriku ar-ruh nisbataha ilallah. Apakah roh itu menyadari akan relasi dengan Tuhannya? Hubungannya, nisbatnya. Wa tatawajjahu ilaih, dan apakah roh itu mau menghadap Tuhan? Bikulli hubbiha wa syauqiha, dengan segala cintanya dan kerinduannya. Yajurruha al-jasadu ila syahwatiha, atau jasad kita ini terseret oleh syahwat kita. Kepengen judi berangkat, pengen nacur berangkat, pengen makan leg, pengen tidur les, pengen minum glek, pengen kencing cur. Iya. Huna al-imtihan, di sini letak ujian itu. Di sini letak ujian itu. Yaqulu lahu Allahu fi mukhatabatihi, Allah berkata dalam satu pembicaraannya, innama azhartu syahawati sitran, sengaja aku ciptakan, aku tampilkan birahi syahwat kepada kamu itu sitran, sebagai tirai, wahijaban, dan sebagai hijab, sebagai penghalang, sebagai penutup, alaika, atas dirimu, sengaja untuk tutup dirimu, untuk hijab dirimu. Limtihani tawajjuhika, untuk mengetahui, menguji sejauh mana engkau menghadap Tuhanmu, kepatuhanmu kepada Tuhanmu, ketaatanmu kepada Tuhanmu sejauh mana, ikut syahwat atau ikut Tuhan. Walau annaka, andaikan engkau, ra'aita, melihat nafsaka, dirimu, kama taras samawati wal arda, seperti engkau melihat langit dan bumi, ketika engkau bisa melihat dirimu seperti engkau melihat langit dan bumi, terang gamblang. La ra'aita alladhi yushhiduha minka, pasti engkau akan melihat Tuhanmu yang telah mempersaksikan dirimu
huwa anta bila syahwatin. Engkau akan melihat dirimu yang telah dipersaksikan oleh Tuhanmu kepada kamu. Yang sudah saya katakan, tumbuh asyadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika itu Allah persaksikan kepada diri mereka sendiri, lalu dikatakan, bukankah aku Tuhanmu? Dan engkau mengatakan, ya, engkau adalah Tuhanku. Huwa anta, itulah engkau yang dulu telah menyatakan, ya, aku menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu. Engkau yang pada waktu bila syahwatin, tanpa syahwat, fika dalam dirimu, wala raghbah, dan tidak punya keinginan sama sekali. Ketika engkau sejatinya adalah engkau yang tidak punya keinginan dan engkau yang tidak punya syahwat, itulah engkau yang sejatinya. Tsumma khalaqtu lakal asya, kemudian setelah syahwat, keinginan, kuciptakan untuk menutupi dirimu. Lalu aku ciptakan juga segala sesuatu untuk kamu. Wa asdal tuha, dan aku tangkrupkan, aku lepaskan, aku tangkrupkan tadi. Aku kembangkan layarnya, hijaban sebagai hijab, alaika, atas dirimu. Summa hajabtuka binafsika, kemudian engkau pun kuhijab dengan dirimu sendiri. Summa hajabtuka binufusil akharin, kemudian engkau pun aku hijab dengan orang lain yang akan menghalang-halangi engkau tidak bisa melihat aku. Wa ja'altu kulla syai'in yad'uka ila nafsihi, lalu kujadikan segala sesuatu menyeru untuk dirinya sendiri. Wa yahjubu anni, dan dia akan menutup engkau dari melihat aku. Suma'udu, kemudian Oh iya, ini nih kebalik ini nih. Ini salah nyusun, ya Allah, iya. Kacau balau. Ini halaman 22, 21 sininya, sebetulnya 23 sini, kalesan ini ya halaman 23, ininya cetakannya salah, ini salah nyusun. Iya, falimtihani laka, maka demi untuk aku menguji kamu, dalam rangka aku ingin menguji dirimu, ibtalaituka bisyahwatin, aku uji kamu dengan syahwat. La tathbutu fi hukmika, dalam keputusanmu kamu tidak kokoh, leab mencela, tidak pernah berketetapan. Wala taqumu fi maqamika, dan engkau pun tidak duduk tetap pada posisimu. Fasifatukal basyariyatu yallati tamil, jadi sifat kemanusiaanmu itulah yang punya kecenderungan. Wahiyallati tahwa, dia yang berkeinginan. Sifat kemanusiaanmu lah yang berkeinginan. Rohmu tidak pernah punya keinginan. Wahiyallati tastahi, dan sifat kemanusiaanmu lah yang punya selera. Rohmu tidak punya selera. Aslinya adalah kamu tidak punya selera. Walakinnaka anta, tetapi kamu adalah kamu,
la tamilu tidak cenderung, wala tahwa dan tidak kepengen, wala tastahi dan tidak punya selera. Anta min wara'i sitri syahwat, engkau ketika berada di belakang tabir syahwat, wa min wara'i hijab dan ketika engkau berada di belakang hijab, as-sifatul basyariyatu, sifat kemanusiaan. Min wara'i hijabis sifatil basyariyati, di belakang hijab sifat kemanusiaan. Engkau itu di belakang itu semuanya, belakang tirai ya syahwat, di belakang hijab sifat kemanusiaan, engkau adalah ruh mubarra'atun yang terbebas anis syahwati, dari syahwat, aliyatun ala sifatil basyariyati, jauh lebih tinggi daripada sifat kemanusiaan. La tamilu wa la targhabu, tidak punya kecenderungan dan tidak punya keinginan. Wa yaqulu lahu, dan Tuhan berkata fi makanin akhar, kepada hambanya pada kesempatan yang lain, ya abdu, wahai hambaku, ju'ta, kamu lapar, fa'akalta, lalu kamu makan, ma anta minni wala ana minka, berarti engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu. Ini kan dari awalnya kan firman Tuhan juga, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, setelah kurampungkan bentukmu secara sempurna, lalu kutiupkan ke dalam jasadmu dari rohku. Ketika kamu makan itu bukan bagian dari aku, dan engkau juga bukan bagian dari aku. Karena sejatinya dirimu adalah tidak makan, tidak minum. Makanya ketika kita sedang berpuasa menolak makan, menolak minum, disitulah rohani kita muncul. Makanya kamu menangis, ada orang sengsara. Kalau kenyangnya memang tega kamu tuh, sudah. Paham enggak? Tega kan? Biarin aja, anak bukan menantu bukan kok. Modal ya modal lah. Terus salah situ. Tega kan? Iya. Ya. Uang orang juga kamu makan kan? Iya. Sekarang boro-boro, itulah. Jadi akan muncul ketika kita mengikuti sifat kemanusiaan, ya larut ke dalam jasad, itulah. Sedangkan sejatinya kamu sebagai roh itu terbebas, tidak lapar, tidak haus kok. Itu. Atasta, kamu juga haus kan? Fasyaribta, lalu kamu minumkan, ma anta minni wala ana minka, engkau bukan bagian dariku dan aku juga bukan bagian darimu. Wal ma'nal maksud, makna yang dimaksud di sini, anna mughalabatal abdi li tab'ihi, bahwa seorang hamba yang memberikan perlawanan, ingin menaklukkan tabiatnya, wataknya, hiya ad-dalil, itu adalah sebagai bukti ketika kita melawan watak kita, melawan tabiat kita, melawan sifat kemanusiaan kita, ingin menaklukkan nafsu kita, itu adalah dalil, bukti ala ma'rifatihi li nafsihi, bahwa orang itu kenal akan dirinya. Ya. Mana buktinya? Ada perlawanan aja, berarti kan dia kenal siapa dia. Wa idrakuhu li syarafi nasabihi bi'tibarihi ruhan, dan dia sadar akan keluhuran nisbahnya sebagai roh, bukan sebagai jasad.
Tammat ilallah, yang bersambung dengan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutipkan dari rohku. Wa laysa jasadan, dan dia bukan lagi jasad, dia sudah sebagai roh. Dia bukan jasad yang tasibu ila turab, yang berujung akan kembali menjadi tanah lagi. Tidak seperti itu. Oke, kira-kira begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Sobat Himmat.